kiai oleh orang-orang PKI ini dibantai. Para aktivis-aktivis yang bertentangan dengan PKI ini dibantai. Kita sepakat, PKI tidak boleh muncul di Indonesia. Tapi ingat, bahwa pimpinan PKI, Aidit itu temannya Soeharto. Bahkan Letkol Untung, bawahannya Soeharto itu adalah PKI juga. Temannya Soeharto. Bahkan Kolonel Latif yang PKI itu pun adalah bawahannya Soeharto. Dia Kolonel Latif yang melaporkan bahwa akan terjadi pembunuhan 7 jenderal, Dewan Jenderal kepada Soeharto. Jadi Soeharto ini tahu, Mas Bro, bahwa akan terjadi pembunuhan para jenderal. Tetapi Soeharto pura-pura gak tahu. Memang sebuah keanehan. Kalau misalkan Soeharto menuduh Soekarno PKI. Kalau dia ini, Soeharto ini benar-benar orang yang benar, harusnya bisa adanya kegiatan pencegahan. Ada aksi pencegahan agar pembunuhan para jenderal itu tidak terjadi. Tapi buktinya, Mas Bro, Soeharto membiarkan saja peristiwa tersebut terjadi. Ini artinya Soeharto memang, Soeharto, Aidit, Kolonel Latif, Untung, memang adalah otak dari G30 SPKI. Dan Soeharto menjadi orang yang paling cerdas, menumbalkan teman-temannya sendiri demi jabatan Presiden RI, demi kudeta Soekarno. Ini pun bisa dipertanggungjawabkan bahwa PKI yang sesungguhnya itu adalah Soeharto. Bisa dibuktikan bagaimana Soeharto menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mempertahankan jabatannya. Bagaimana Soeharto anti agama, begitu banyak kiai dan ulama yang dibantai oleh Soeharto selama kepemimpinannya. Orang-orang yang berseberangan, para jenderal pun banyak yang dibantai, banyak yang dizolimi oleh Soeharto. Aktivis-aktivis pun yang bertentangan dengan Orde Baru disikat habis. Umat Islam pada tragedi Tanjung Priok, Anda tahu sendiri, ratusan orang dibantai habis oleh Soeharto. Jadi PKI yang sebenarnya ini ya Orde Baru ini, ya Soeharto ini. Buktinya banyak kok. Rakyat Indonesia tidak buta. Ajaran tentang Pancasila, pemberontakan G30 SPKI dihapuskan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini kan bukan kekuatan luar biasa, siapa lagi? PKI. Pancasila, pemberontakan G30 SPKI dihapuskan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini kan bukan Mas dan tidak pertanggungjawaban. Saya siap mempertanggungjawabkannya. Pelajaran tentang Pancasila, pemberontakan G30 SPKI dihapuskan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini kan bukan kekuatan luar biasa, siapa lagi? PKI. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Beliau ini lagi menjabat Panglima TNI di era Jokowi, di masa pemerintahannya Jokowi. Bayangkan, Mas Bro, seorang Panglima TNI yang terhormat berani menuduh
pimpinannya seorang PKI. Berani mengatakan pemerintahan ini PKI. Padahal dia ini seorang panglima TNI. Menghapus pelajaran G30S PKI dari pelajaran sekolah ini merupakan kelakuan PKI. Bukan itu masalahnya, Mas Bro. Pak Gatot Nurmantio yang terhormat. Video G30S PKI itu seperti film India. Di dalamnya berisi propaganda. Saksi sejarah G30S PKI ini masih banyak yang hidup. Dan semua mengatakan bahwa video itu bohong. Berisi fitnah. Video yang dibuat untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Video yang dibuat untuk menutupi dosa-dosa Soeharto. Video yang berisi fitnah kayak gini kalau dipelajari di sekolahan, akan jadi apa negara ini ke depannya? Video fitnah kok dipelajari. Video yang tidak mengandung nilai-nilai kebenaran kok dipelajari. Sejarah G30S PKI kok dipelajari. Di era bebas seperti ini nggak bisa. Video ini nggak masuk. Karena 100%, 1000% ini adalah cuma kebohongan belaka. Kalau ingin dipelajari ya sejarahnya luruskan dulu. Seperti apa sih G30S PKI yang sebenarnya? Dan fakta membuktikan dengan sangat akurat bahwa video G30S PKI ini cuma propaganda Soeharto. Sebetulnya Soeharto itulah PKI-nya. PKI. Pak Gatot mempercayai, meyakini masih ada gerakan-gerakan untuk membangkitkan PKI. Ada tanda-tandanya jelas ada kok. Rikau Citani aja ngomong. Ada sekitar 15-20 juta. Dan Wow. Mas Bro, PKI ada katanya mau bangkit. 15 sampai 30 juta. Berarti lebih besar daripada PA212, Mas Bro. Yang katanya 13 juta. Ini PKI katanya ada 15 sampai 30 juta. Udah bikin partai, Mas Bro. Kalau ada PKI anggotanya sampai 15 sampai 30 juta, ini negara sudah perang saudara. Toh yang 13 juta aja PA212 sudah bikin gempar ini negara, mau menghancurkan ini negara. Apalagi kalau PKI jumlahnya ada 15 sampai 30 juta. Udah perang tuh sama PA212 kalau ada. Udah pada modar tuh PA212. 13 juta lawan 30 juta. Ya menang 30 juta. Faktanya di lapangan belum pernah sampai saat ini PKI yang demo. Belum pernah sampai saat ini PKI yang 30 juta bikin keributan, kerusuhan. Belum pernah sampai saat ini ada PKI bikin partai, ikut pemilu. Nggak ada. Itu artinya PKI memang nggak ada. PKI cuma alat untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia agar kejahatan Orde Baru tidak terbongkar. Itu saja, Mas Bro. akan rekonsiliasi, bahkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 pun akan diganti. Apa itu bukan PKI? Bro, silakan ke Tiongkok. Nggak diganti, itu masih ada. Kita sepakat. TAP MPR, pembekuan PKI, nggak usah dicabut. Saya akan jaga. Dan kalau perlu,
Dibutuhkan TAP MPR juga untuk pembekuan komunis putih atau PKI putih, Partai Khilafah Indonesia. Yang mendukung Gatot Nurmantio ini katanya pengen jadi wakil presiden. Teriaknya PKI, Mas bro, lucu bro. Kalau ingin jadi presiden itu hatinya harus baik, lisannya harus baik, pemikirannya harus baik, perbuatannya juga harus baik. Ya Pak Gatot Nurmantio, kalau hati Bapak jahat, pemikiran Bapak jahat, lisan Bapak jahat, perbuatan Bapak jahat dengan memfitnah Jokowi ini PKI, PDIP ini PKI, pemerintahan ini PKI, bahkan sampai mengatakan ada 15-30 juta PKI. Ini sebuah fitnah. Saya pastikan Bapak tidak akan pernah menang. Dalam pilkada, dalam pilpres, dalam apapun juga. Karena orang-orang yang jahat itu sudah jelas kata Allah, ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Yang hatinya jahat, lisannya jahat, pemikirannya jahat, perbuatannya jahat. Jadi kepada Pak Gatot Nurmantio, lupakan ente ingin jadi apa-apa di negara ini. Karena Bapak tidak akan pernah jadi apa-apa di negara ini. Saya yang akan mengawal, saya yang akan melawan. Tidak akan mungkin, tidak akan membiarkan orang-orang jahat memimpin di negara ini. Apakah tidak ada komunis di sana? Partai komunis yang berkuasa di sana. Masih Tong. Kalau ada anak bangsa belajar di RRC, di Cina, dia tidak akan menjadi Cina, bro. Kalau ada anak-anak bangsa belajar di Cina, negara komunis, dia tidak belajar tentang komunis. Tetapi dia belajar tentang teknologi, tentang sains, tentang kemodernan. Buang jauh-jauh pemikiran busuk seperti itu. Ini fitnah yang keji, ini fitnah yang kejam. masih ada di sana. Bahkan di sini pun belajar ke sana. Untuk apa kalau belajar ke sana? Jadi Anda meyakini betul kekuatan untuk membangkitkan PKI masih ada di Indonesia? Saya masih ada, bahkan saya tahu data-data yang tidak saya bongkar di sini. Sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan. Sejarah pemberontakan G30 SPKI itu dihilangkan. Memang G30 SPKI ini kan mainannya Soeharto. Betul kata Gus Dur, PKI itu mainannya Soeharto. Soeharto itu melakukan kudeta dengan isu PKI, dengan isu Dewan Jenderal. Fakta sejarah mengatakan bahwa ketua PKI, Aidit, itu temannya Soeharto. Letkol Untung itu bawahannya Soeharto yang memimpin pemberontakan pembunuhan para jenderal itu. Panglima Cakrabirawa Letkol Untung itu bawahannya Soeharto. Bekas bawahannya Soeharto. Dia itu PKI. Dan Letkol Untung pernah mengatakan bahwa Soeharto ini adalah dalang G30 SPKI. Bahkan Kolonel Latif, bawahannya Soeharto, juga bawahannya Letkol Untung, ini pernah memberikan laporan, pernah lapor kepada Soeharto bahwa akan terjadi pembunuhan para jenderal, penculikan para jenderal di malam sebelum tanggal 1 Oktober. Artinya Soeharto sudah tahu. Soeharto dalangnya. Kalau Soeharto bukan dalang G30 SPKI, mungkin dia tidak akan dekat dengan Letkol Latif yang PKI, Aidit
yang ketua PKI dan Letkol Untung yang PKI. Soeharto sudah tahu planning PKI akan menculik dan membunuh para jenderal. Makanya dia diam saja. Ketika pembunuhan dan penculikan terjadi, Soeharto seperti pahlawan menumbalkan teman-temannya dan mencap bahwa pembunuhan para jenderal itu merupakan pemberontakan G30 SPKI. Padahal dia sendiri dalang yang utamanya. Dibikinlah video agar Soeharto ini bisa dikenang sebagai pembasmi PKI. Juga dengan video itu Soeharto bisa mempertahankan kekuasaannya. Bayangkan 32 tahun bro, Soeharto memimpin. Video G30 SPKI diputar terus menerus. Dari tiap tahun. Diperangati terus menerus tiap tahun. Kalau kita perhatikan, ketika Soeharto ini memimpin, kelakuannya memang menerapkan sistem PKI. PKI ini anti agama, Mas Bro. Soeharto juga anti agama. Para kiai dibunuh, para santri dibunuh. PKI itu menghalalkan segala cara. Soeharto pun menghalalkan segala cara. PKI musuh-musuhnya pasti dibantai. Soeharto pun seperti itu. Musuh-musuhnya semuanya dibantai. Para jenderal dibantai, ada yang dibuang, ada yang dizolimi. Para aktivis dibasmi, para santri dibasmi, umat Islam dibasmi pada peristiwa Tanjung Priuk. Para seniman yang membuat kritikan kepada Soeharto dibasmi. Wijik Tukul itu bro, itu seniman. Marsina, pahlawan buruh pun dibasmi. Banyak aktivis-aktivis yang dibasmi karena berseberangan dengan Soeharto. Jadi jelas, Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ini, Pancasila itu cuma kedok. Tetapi sistem pemerintahan yang dipakainya adalah komunis. Ini saya sudah baca banyak literasi dan menyimpulkan bahwa PKI itu memang Soeharto. Makanya G30 SPKI dihilangkan. Karena video itu fitnah yang nyata, fitnah yang keji. G30 SPKI memang dilakukan oleh PKI. Dan Soeharto adalah PKI-nya juga. Menumbalkan teman-teman PKI yang lain untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia mengkudeta Soekarno. Kekuatan besar itu apa tujuannya? Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Kalau bukan kekuatan PKI, apa lagi itu? Banyak sekali pernyataan-pernyataan Bapak yang menurut saya berani dan bisa sangat insinuatif karena Bapak mengatakan itu pekerjaan PKI. Tidakkah Bapak akan berhenti atau tetap mengatakan hal-hal seperti ini yang punya implikasi fatal? Tentu saya akan berhenti. Kapan saya berhenti? Apabila tembakan salvo di telinga saya sudah tidak mendengarnya lagi. Saya pun tidak akan berhenti. Tidak akan membiarkan orang-orang jahat memimpin di negara ini. Tidak akan membiarkan orang-orang yang menggunakan isu PKI hanya untuk meraih kekuasaan. Saya adalah pejuang yang akan membasmi kemunculan
para pecundang, para bajingan yang selalu mempolitisir PKI, yang selalu mempolitisir agama hanya untuk kekuasaan. Rakyat ini sudah tahu kok, Mas Bro. Sederhana. Jika PKI ada di negara ini, bangkit di negara ini, orang-orang seperti Gatot Nurmantio, orang-orang seperti Habib Rizik, orang-orang seperti Uwas, Habib Bahar, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan lain sebagainya, sudah dibasmi, sudah dibantai, tidak akan bisa berkoar seperti ini. Umat-umat seperti 212 berdemo, memfitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan, pasti sudah dibasmi, sudah jadi bangkai. Pengajian-pengajian yang diisi oleh fitnah seperti si Ustadz Haikal, Tengku Zulkarnain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain, sudah diacak-acak kalau benar PKI ini sudah bangkit saat ini. Buktinya mereka semua sekarang masih bebas. Bahkan justru selalu bikin keribetan dan keributan. Hampir-hampiran saja membuat negara ini terpecah. Untung Pilpres kemarin Jokowi yang menang. Coba kalau mereka yang menang, Indonesia cepat atau lambat akan berganti dengan khilafah. Karena khilafah berada di Orde Baru, didukung oleh Orde Baru. Ketika khilafah mendapatkan kekuasaan, mendapatkan senjata, disitulah dia punya kesempatan untuk mengganti Pancasila. Maka siapapun yang didukung oleh khilafah, yakinlah saya Gus A yang akan menghancurkan mereka. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau mau jujur dengan sejujur-jujurnya, kalau mau jujur dengan sejernih-jernihnya,